Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman Bahas Saham, saya menemukan satu saham yang mungkin juga sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan saham ini saya rasa peluangnya cukup besar ke depannya untuk mengalami yang namanya peledakan harga ya. Karena dari sisi performa dan juga harga sahamnya sekarang ini masih belum diapresiasi pasar menurut saya ya. Padahal kinerjanya menurut saya sangat-sangat bagus dan tentunya emiten ini juga sering membagikan dividen, yaitu saham Bank Danamon. Nah, teman-teman investor, di video kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa hal kenapa saya mengatakan ini adalah salah satu mutiara yang terpendam yang belum diapresiasi pasar dan nanti kemungkinan besar harganya bisa melonjak cukup tinggi gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman investor. Yang pertama saya akan coba melihat dari sisi teknikal ya. Untuk saham Bank Danamon ini, yang pertama saya kenapa tertarik, kalau saya ambil grafik bulanan, nah terlihat di sini sangat jelas ya. Untuk emiten ini harganya ini sangat-sangat jatuh ke bawah ya. Belum diapresiasi pasar. Mungkin sebelumnya pernah mencapai harga tertinggi di kurang lebih angka 10.000, tapi emiten ini dihajar terus. Apalagi pada saat pandemi kemarin tahun 2020 harganya sangat menurun hingga mencapai angka 1000-an ya di sini ya teman-teman. Nah, sekarang untuk harganya saya melihat di beberapa periode atau beberapa tahun ke belakang dari tahun 2020 pada saat pandemi, harganya belum diapresiasi teman-teman. Padahal nanti saya akan coba melihat dari beberapa laporan keuangan, untuk emiten ini sendiri dia sudah menghasilkan laba yang cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat harganya sekarang, ya tidak jauh berbeda nih teman-teman dengan harga pada saat pandemi terjadi, yaitu di tahun 2023 ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba tandain ya di sini ya. Pada saat pandemi kan dia ada di sini nih teman-teman. Kurang lebih di range harga dia angka 1000-an sampai dengan 2000-an ya. Dan sekarang kalau kita lihat harga pada saat periode sekarang di tahun 2025 ya, 2025 Januari, ya tidak ada kemana-mana nih teman-teman harga sahamnya. Nah, saya juga merasa apakah memang ini belum diapresiasi pasar gitu ya. Dan harganya tidak jauh berbeda nih teman-teman pada saat pandemi. Dan selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya, harganya masih berada di sini-sini saja gitu ya teman-teman. Nah, ini yang saya rasa merupakan suatu peluang nih teman-teman yang perlu kita perhatikan gitu ya. Dari grafik monthly ini jelas sekali nih terlihat teman-teman, harganya masih sideways, masih di sini-sini saja ya. Artinya emiten ini memang belum diapresiasi pasar. Yang berbanding terbalik nih sebenarnya dengan performa yang saya rasa sudah cukup bagus nih teman-teman performanya. Masa sih teman-teman performa di harga sekarang sama dengan performa di range harga yang saya lingkarin ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi anomali menurut saya di sini. Nah, teman-teman, eh, kalau kita melihat grafik secara mingguan ya di sini ya teman-teman, grafik weekly terlihat lebih jelas nih di mana sebenarnya titik supportnya gitu ya. Nah, seperti biasa saya akan coba menarik garis untuk melihat di mana sih sebenarnya titik support emiten ini dalam waktu range terdekat gitu ya, teman-teman. Nah, kalau saya lihat sih ini ada titik support di range 2500-an ya. Range 2500 karena 2500 ini dia pernah mengalami yang namanya pemantulan ya di beberapa periode sebelumnya. Kalau saya tandain ya di sini teman-teman, ini juga dia pernah mengalami pemantulan di periode tahun 2022 nih, di angka 2500. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di tahun ini teman-teman baru saja terjadi di tahun 2024 nih bulan Juni, dia juga pernah mengalami yang namanya pemantulan di angka range 2500 dan ternyata periode sebelumnya juga di bulan Desember ya di tahun 2024 terjadi pemantulan juga di range harga 2500 itu ya. Apakah memang 2500 ini menjadi titik support kuatnya? Nah, kemungkinan besar kita tetap harus skeptis ya teman-teman. Mungkin bisa terjadi penurunan kembali nih. Tapi di harga berapa gitu ya. Nah, kalau saya melihat sih teman-teman, kemungkinan besar dia akan memantul kalau memang menurun kembali ya. Kemungkinan besar di range harga di sini teman-teman, di angka 2300-an ya. 2300 karena ini menjadi
titik supportnya di periode tahun 2022 Januari nih. Kalau saya coba berikan sign ya di sini ya, di kurang lebih tahun 2022-an. Nah, kalau saya pribadi sih berpendapat ke harga 2.300 itu sepertinya sulit ya, karena beberapa tahun atau periode sebelumnya dia sudah bertahan di angka 2.500. Nah, untuk peluang emiten ini teman-teman, saya yakin sih sekarang ini sudah merupakan waktu yang tepat juga ya. Ya mungkin periode sebelumnya juga sudah menjadi waktu yang tepat untuk membeli emiten ini. Dan kalau memang emiten ini menguat, saya yakin sih untuk penguatannya kemungkinan besar akan menuju ke harga range pertama nih teman-teman. Kurang lebih di 2.700-an karena dia pernah memantul di 2.700 ini periode 2015. Dan kalau memang dia didukung dengan volume yang kuat, kalau kita lihat secara daily ini terlihat jelas sekali teman-teman investor bahwasanya di sini ada gap atas ya, yang mungkin kalau saya pribadi sih merasa ini pasti akan ditutup ya. Kurang lebih di range harga 2.900 atau kita katakan saja di angka 3.000 ya teman-teman. 2.900 atau angka 3.000. Di sini ada gap atas yang ya seharusnya secara teknikal sih sebaiknya ditutup ya untuk menggenapi yang namanya teknikalnya gitu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi teman-teman apakah akan membeli emiten ini? Saya rasa ini waktu yang tepat ya. Jadi di angka sekarang nih, di angka pada saat saya membuat video ini, emiten ini ditutup di harga 2.620. Saya rasa ini termasuk area buy ya teman-teman. Range harga 2.500 ke harga 2.600-an ini merupakan titik buy menurut saya. Titik mencicil dan juga melakukan buy ya. Di angka 2.500 sampai dengan 2.600-an ini saya rasa sih buy saja ya teman-teman. Emiten ini sangat bagus. Nanti saya akan jelaskan dari sisi fundamental ya. Emiten ini sangat bagus dan kalau memang dia menurun ke angka 2.500 ya saya rasa sih tetap di buy ya. Dan kalau memang dia balik lagi nih ke angka 2.300 seperti yang saya jelaskan tadi, ya ini hal yang menurut saya sih all in saja ya. Karena ini cukup menarik menurut saya dan saya juga akan melakukan hal yang sama gitu. Dan untuk potensi yang bisa diraih emiten ini ya tentunya tadi ke harga 3.000 ya atau 2.900 seperti yang saya katakan tadi karena ada gap di atas ya di angka 2.900-an ya. Dan menuju ke sana potensi gainnya ya lumayan ya teman-teman. Tetap disesuaikan saja dengan kemampuan pribadi teman-teman gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat ya dari sisi fundamentalnya teman-teman ya. Untuk emiten ini kan dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga nih. Dan sampai dengan kuartal ketiga mencapai angka 2,3 triliun. Dan lebih hebatnya lagi ya teman-teman, kalau saya boleh melihat dari laporan keuangan ya, saya sudah melihat beberapa laporan keuangan emiten ini dari periode hampir kuartal keempat, yaitu di bulan November. Per November 2024 dia mencatatkan pendapatan bunga yang cukup tinggi menurut saya teman-teman, 13 triliunan ya. Dan laba bersihnya saja sampai dengan November teman-teman. Ini kan laporan keuangan sampai dengan November ya. Secara sampai dengan bulan November dia sudah mencapai angka 3,4 triliun untuk pendapatan atau laba rugi operasionalnya maksud saya ya. Dan kalau kita lihat secara laba rugi bersih atau netonya mencapai angka 2,8 triliun. Nah kalau kita coba lihat tadi 2,8 memang ya lebih kecil dari tahun 2023 ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pendapatan teman-teman, di sini pendapatannya mencapai angka 13 triliunan. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 ya, di sini saya ambil datanya langsung dari website Bank Danamon. Per November 2023 dia pendapatan bunganya itu mencapai 11 triliun. Berarti ada peningkatan nih teman-teman. Kurang lebih 2 triliunan ya. Dan itu merupakan hal yang baik menurut saya. Artinya performanya meningkat. Dari sisi ekuitas dia meningkat teman-teman. Itu cukup bagus ya. Dari 49 menjadi 50 triliunan. Dan untuk ekspektasi harga dari saya pribadi sih teman-teman kurang lebih di angka 4.000 ya. Ya walaupun memang untuk mencapai ke sana dia membutuhkan waktu medium sampai dengan long term gitu ya. Nah sekarang kita coba balik ke teknikalnya tadi. Nah kalau saya pribadi sih
sebaiknya dilakukan cicil ya atau buy emiten ini di kurang lebih harga 2.500. Kalau memang dia turun lagi ke harga 2.500 atau lebih rendah dari 2.500, saya rasa cukup baik ya. Dan saya rasa cukup di hold saja, dan karena emiten ini kan cukup bagus ya, dia setiap tahun itu selalu membagikan dividen. Ini juga data dividen yang bisa saya sajikan ya teman-teman. Ya dari tahun ke tahun dia seperti tidak ada tahun yang miss ya dari pembagian dividen 10 tahun terakhir. Dan itu menandakan emiten ini sangat mengapresiasi investornya ya teman-teman. Nah ini hal yang cukup baik bagi saya menurut emiten ini. Nah mungkin sekian pembahasan mengenai Bank Danamon. Teman-teman boleh seperti biasa komen ya kalau ada pendapat dan kita belajar bersama-sama. Dan tentunya untuk saya pribadi berpendapat emiten ini sangat menarik dan salah satu emiten terpendam yang belum diapresiasi pasar menurut saya, di mana performanya cukup baik, cuma harga sahamnya saja yang masih rendah gitu ya. Baik, sekian teman-teman, boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.